Halo semuanya, kenalin aku Isnandi Sutradewi. Di video kali ini aku akan membahas mengenai topik sexual harassment ataupun pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual menurut Wikipedia adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks, termasuk catcalling, komentar atau lelucon seksual tentang tubuh seseorang, ajakan berhubungan intim, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin. Nah, tadi kan kita udah tahu definisi dan juga contoh-contoh pelecehan seksual. Berikut adalah fakta-fakta tentang pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tidak ada hubungannya dengan pakaian korban. Berdasarkan survei pelecehan seksual yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman yang dilakukan pada tahun 2019 yang melibatkan lebih dari 62.000 orang, faktanya adalah yang menjadi korban pelecehan seksual tidak melulu karena berpakaian ketat ataupun terbuka. Ternyata faktanya 17% menggunakan hijab, 16% menggunakan baju lengan panjang, 18% menggunakan rok dan celana panjang, 14% menggunakan seragam sekolah, dan 14% lainnya menggunakan baju longgar. Yang kedua, korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tidak ada hubungannya dengan usia. Karena ternyata di Indonesia, korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang paling tua adalah 70 tahun. Dan yang paling muda adalah bayi usia 2 minggu. Jadi kalian udah kebayang ya, pakaian bayi dan nenek-nenek usia 70 tahun pakaiannya seperti apa sih? Apakah itu sesuai dengan stereotip yang ada di masyarakat? Kalau korban pelecehan seksual sudah pasti berpakaian ketat ataupun terbuka. Yang ketiga, laki-laki bisa menjadi korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Berdasarkan temuan KPAI pada tahun 2018, korban kekerasan seksual paling banyak ditemukan pada anak laki-laki, yaitu sekitar 122 kasus. Yang keempat, pelecehan dan kekerasan seksual tetap bisa terjadi selama masa pandemi. Karena pelecehan seksual ini hanya berpindah lokasi, seperti dari offline ke online, yaitu contohnya KBGO, atau kekerasan berbasis gender online seperti misalnya revenge porn, atau dari ranah publik ke ruang privat seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, pelecehan ataupun kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual paling banyak dilakukan oleh paman dan juga ayah sendiri. Makanya pada masa pandemi ini justru korban paling banyak terjebak oleh pelaku. Selain itu, pelecehan seksual sering dianggap sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, tubuh dan seksualitas, khususnya bagi perempuan. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian. Karena hal tersebut, ia kemudian dipandang membawa aib ketika mengalami pelecehan seksual. Banyak juga para korban pelecehan seksual sering kali disalahkan menjadi penyebab. Lalu, sering muncul pertanyaan, mengapa korban pelecehan seksual tidak berani melawan? Ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang tidak berani melapor ketika ada pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Yang pertama, karena ada hal yang namanya tonic immobility. Banyak korban yang disalahkan. Kok nggak lari, kok nggak teriak, kok nggak ngelawan? Padahal ketika pelecehan ataupun kekerasan seksual terjadi, orang tersebut mungkin masih syok sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya untuk melawan. Yang kedua adalah victim blaming. Kalau konsep tonic immobility tadi tidak dipahami, yang terjadi adalah kalian bisa jadi self-blaming, menyalahkan diri sendiri, ataupun victim blaming orang-orang yang menyalahkan kalian. Misalnya, kalau perempuan itu harus menjaga aurat, jangan keluar sendirian apalagi malam-malam. Yang ketiga adalah false accusation atau tuduhan palsu, di mana ketika korban akhirnya speak up dan mau melapor, malah dikenai pasal pencemaran baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup. Yang keempat, karena adanya relasi kuasa.
Mungkin korban tidak berdaya, di bawah tekanan, misalnya kalau dia melaporkan, konsekuensinya nanti dia bisa dipecat dari perusahaan. Kalau kalian adalah korban atau kenal dengan orang yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, yang perlu diingat adalah yang salah adalah pelaku. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D, 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan, misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tetapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan bahwa situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku berbalik menyerang kita. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban ataupun pelaku sehingga pelecehan yang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan tersebut. Caranya bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku ataupun korban. Maaf, sekarang jam berapa ya? Ataupun kita bertanya alamat. Sok kenal amat diizinkan dalam suatu situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan kepada orang lain, misalnya jadi petugas keamanan ataupun siapapun orang terdekat yang sanggup diajak kerjasama untuk melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tetapi juga perlu diingat tidak semua korban merasa aman dengan keterlibatan polisi. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkan. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku, serta sebisa mungkin kita merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu itu wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya dan mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin dia lakukan dengan rekaman itu. Mari kita terapkan metode 5D ini agar kasus pelecehan seksual di Indonesia bisa menurun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.